Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercu Buana bertempat di daerah masuknya Bojonggede ya. Bojonggede ya, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Di samping saya ada dosen senior Mercu Buana. Kita akan sama-sama sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Budi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas Hari. Terima kasih Ustaz Budi. Syukran. Ini beliau dosen senior di Mercu Buana. Dulu terkenal khususnya di Fakultas Teknik ya, elektro khususnya. Kita akan kurang lebih 20 menit nostalgia dengan beliau ya. Ustadz Budi, apa kabarnya nih? Baik, Mas Hari. Alhamdulillah sehat ya, Ustadz Budi. Gimana Mas Hari juga sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz Budi. Lama sekali nih ya. Lama sekali Ustadz Budi ini kita ketemu lagi. Insya Allah ini temunya jauh juga ya, terdamparnya. Iya. Qadarullah. Qadarullah ya. Ini rencana Allah nih. Insya Allah. Nah Ustadz Budi, boleh diceritain ya Ustadz Budi dulu sejarahnya di dosen Mercu, gimana sih ceritanya sih? Iya, saya mulai di Mercu itu sebenarnya sejak saya selesai S1 95 itu ya. Satu dulu di mana Ustaz? Di UI. Dan elektro UI. Nah, tahun 95 itu saya lulus, kemudian mulai ngajar tuh. Di Mercu juga mulai ngajar, cuma sebagai dosen tidak tetap. Itu dulu daftar atau diajak atau gimana ceritanya tuh? Ya awalnya kan memang dulu idealisme kami ya, generasi awal aktivis dakwah kampus itu kan memang ya walaupun sekarang mungkin udah bisa harus dikoreksi ya. Dulu tuh ya jangan jadi PNS gitu. Gitu. Kemudian cari kerja tuh yang bisa leluasa untuk dakwah sebagainya. Nah salah satunya dosen. Ya. Emang banyak sekali aktivis dakwah kampus dulu yang jadi dosen ya. Nah, termasuk para senior saya. Ya salah satunya Dr. Eko Isanto almarhum ya. Allah yarham ya, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa beliau ya. Menerima semua masalahnya karena ini orang yang sangat baik ya. Sangat baik, senior saya di UI, beliau angkatan 87, saya 88. Nah, beliau lebih dulu di Mercu Buana, termasuk teman seangkatan saya sebenarnya, tapi di Mercu Buana ya senior saya. Yang sekarang juga Ustadz ya? Elektro, yang sekarang jadi rektor kita, Profesor Dr. Andi Adriansa. Itu mereka lebih dulu di Mercu. Ya kami kan kontak-kontak itu kan ya. Ya Pak Eko ini yang kemudian mengajak itu Pak Budi mau jadi dosen enggak? Cobalah Mercu Buana gitu ya. Nah waktu itu memang belum ada penempatan untuk dosen tetap ya. Jadi saya waktu itu sempat dosen tidak tetap ya sampai tahun berapa tuh ya, menjelang Krismon itu, sebelum Krismon itu terus ya namanya kebutuhan kan bertambah terus ya. Karena saya sudah menikah waktu itu ya, dosen tidak tetap kan nggak punya gaji ya. Iya. Tahun berapa itu? Dari 95 sampai 97. 97 saya sempat kemudian berhenti jadi dosen di Mercu Buana, kerja di konsultan di PT Arkonin itu ya, konsultan ME arsitektur, kemudian sipil ya. Sekarang masih ada tuh di Bintaro Jaya kantornya tuh, grup Jaya Grup ya, PT Arkonin. Nah sampai kemudian peristiwa itu Krismon kan jatuh tuh ekonomi kita ya. Nah, sehingga kemudian banyak terjadi perampingan karyawan. Nah termasuk saya yang waktu itu karena masih baru kan, belum setahun tuh ya, setahun dikit lah ya, itu merasa terancam juga ya. Iya. Karena kalau ada perampingan ya tentu pilihannya yang baru-baru dong, yang udah lama kan. Kebetulan memang Allah yang ngatur dalam kondisi galau begitu ya, khawatir, ditelepon oleh sekretaris jurusan waktu itu.
Pak Said Atamimi. Oh iya, Ustadz Said ya. Said Atamimi ya, Syekh kita. Oh ya, Insya Allah. Oh beliau elektro juga ya? Elektro ya. Saya pikir mesin ya. Elektro, waktu itu beliau sekretaris jurusan, ketua jurusan Pak Bambang Trisno, MSc, yang sekarang di Bandung ya. Ditelepon, ditawarin, Pak Budi mau jadi dosen lagi nggak di Mercu, di elektro, gitu. Nggak yang bersambut ya. Itu dosen nggak tetap, udah lama kan, udah pernah kan. Enggak, ini dosen tetap nih katanya. Bener nih, iya dosen tetap. Wah, udah saya pikir ini jarang keluar dari Allah kan ya. Insya Allah. Di Arkun sedang goyah tuh kan ya, walaupun belum ada saya masih karyawan ya. Cuma ada resiko kan, masih baru kan. Betul. Nah, saya istikharah, kemudian musyawarah dengan istri, akhirnya saya ambil tuh tawaran dari Pak Said. Ini Pak Said salah seorang dosen yang paling berjasa buat saya. Ya, jazakallah khair, saya Said ya. Pak Said nonton insyaallah. Jadi kemudian setelah musyawarah sama istri, kemudian istikharah, ya saya putuskan saya ambil yang tawaran Pak Said Mercu Buana. Saya resign di Arkonin. Kemudian resmi diangkat sebagai dosen tetap di jurusan elektro. Jadi memang kebutuhan ya saat itu ya. Itu memang itu ya. Jadi memang saya ditawarin dosen tetap itu. Sebelumnya saya ngelamar diterima sebagai dosen tetap tuh sejak 95. Kemudian 97 resign karena dosen tidak tetap ya. 98 pada waktu mulai krismon itu ditawari untuk jadi dosen tetap. Nah, saya ambil. Begitu sampai sekarang sampai dengan infonya Ustadz pergi ke Malaysia. Nah itu saya pribadi juga belum tahu tuh gimana ceritanya tuh Ustadz nerusin dokternya di Malaysia. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ya, ini termasuk yang tidak menarik buat diceritakan. Jadi kalau perjalanan tadi saya kan 98 saya masuk ke Mercu, itu masih S1 ya. S1. Nah, nggak lama 99 saya dapat beasiswa. Itu apa ya bisa namanya lupa saya dari Kemenq ya. Itu ke Inggris ya. MSc-nya itu ya. Ya, lancar tuh ya. Iya. Sampai tahun 2000 pulang selesai itu kan ya. Nah itu kemudian mulai 2004 kan jadi kajur jurusan sekarang ya. Prodi kajur elektro sampai 2009. Ya sebenarnya waktu itu kan 2000 selesai S2 ya. Udah mulai cari-cari tuh buat S3 tuh. Jadi beasiswa kan saya memang komitmen saya pengen biaya studi itu beasiswa itu kan ya. Nah, sampai kemudian 2004 itu ya diangkat jadi kajur atau kaprodi. Sehingga udah tuh berhenti kan searching beasiswa itu kan karena tugas ya. Nah, tapi sambil juga tetap ya ada informasi 2009 saya selesai kaprodi, dapat tawaran untuk riset sekaligus juga melanjutkan S3 di UTM Johor Malaysia. Jadi waktu Universitas Teknologi Malaysia ya. Universitas Teknologi Malaysia. Jadi berangkatlah saya tahun 2009 itu dengan keluarga ya. Begitu, tapi qadarullah kemudian ada ya ujian ya, istri sakit waktu itu ya. Sakitnya juga bukan sakit biasa ya, sakit yang cukup parah yang harus perawatan khusus intensif sehingga saya kemudian nggak bisa fokus ke riset ya. Kemudian ya ini terdampar di sini di Bojonggede nih. Bojonggede, Desa Rawa Panjang. Jadi karena sakit awalnya berobat di Malaysia nggak memungkinkan di sana karena kan meskipun di sana biaya berobat murah ya, termasuk untuk student itu relatif murah kalau dibandingkan dengan di Indonesia ya, pengobatan kanker itu. Jadi dengan penghasilan saya sebagai student waktu itu ya, itu saya bisa tuh membiayai pengobatan istri dengan biaya sendiri Malaysia karena relatif murah.
dibandingkan Indonesia ya, betul. gitu. Tapi karena berbagai hal kemudian diputuskan berobat di Indonesia. Ya kemudian saya bolak-balik ke itu ya, karena memang susah untuk bisa fokus di lab ya. Dan juga dengan supervisor. Ya, tapi kan memang ini prioritas masalah keselamatan istri keluarga. Ya. Yang sakitnya kan bukan sakit biasa ya, kanker payudara itu kan ya. Saya kemudian hampir 2 tahun itu saya ngurus istri itu, karena ya kita tahu ya orang yang sakit kanker payudara atau kankernya kan betul-betul ngedrop ya secara fisik, sehingga harus betul-betul di asisteni ya sampai yang kecil-kecil ya. Dan sebuah ya kayak perawat, udah kayak perawat. Jadi saya punya pengalaman menjadi perawat hampir 3 tahun. Tapi alhamdulillah udah sehat ya ibu ya. Iya, nah waktu udah mulai selesai, akhirnya kemudian operasi di Darmais, kemudian recovery itu. Nah, waktu itu kan saya bawa, karena istri harus ada yang nemenin, karena anak masih kecil-kecil waktu itu kan ya. Iya. Yang paling besar di pondok, yang nomor 2 itu baru kelas 3 SD. Yang paling kecil kelas 2, kelas 1. Jadi kalau apa namanya ke Indonesia kemudian tinggal di rumah kami di Pondok Aren. Kasihan istri nggak ada yang ngurus kan. Ini kemudian kami ke rumah mertua di sini. Mertua memang di sini. Citayam ini di ya. Pondok Aren ya. Di apa Bojonggede. Nah, setelah apa namanya selesai pengobatan, harusnya kan balik ke Pondok Aren, rumah Pondok Aren. Cuma istri nggak mau balik ke Pondok Aren gitu. Iya, mungkin mau dekat sama orang tua. Ya, gitu ya. kan ya. Akhirnya udahlah kita cari rumah di sini aja. Ya. Rumah di Pondok Aren dijual, dapatlah rumah di sini. Dari rumah mertua ya cuma 5 menit, ya. naik motor. Iya, insya Allah. Gitu, Itu ceritanya jadi, ya. Bener. Terdamparnya di sini. Terdampar di Bojonggede. Jadi memang Ustadz Budi ini apa ya, fokus ke istri ya, mari pengobatan ya. Jadi terbengkalai risetnya ya, harus S3-nya ya. Harus memilih. Nah, sekarang lagi ini S3 infonya di Indonesia ya. Iya. Di mana saat? Ya masih belum selesai di UI. Oh, di UI ya. Mudah-mudahan yang kedatangan doain teman-teman ada ya, barokah. Amin ya rabbal alamin. Silaturahmi. Masyaallah. Kita tahu kan dosen-dosen kita yang teknik ini yang bagi saya pribadi ya kayak Prof Andi gitu ya, terus Pak Mardani, terus beberapa itu kan hebat-hebat, mereka nih lulusan Malaysia nih. Nah, kenapa sih menurut Pak Budi mereka milihnya di Malaysia gitu? Ya, kalau itu harus ditanya langsung ke orangnya. Pak Budi kan lebih kurang kalau yang saya rasakan sih, yang pertama itu kan relatif dekat ya. Jadi studi ke luar negeri yang relatif dekat ya. Kemudian juga dari sisi budaya itu juga ya nggak banyak beda lah, kayak kita main ke Riau gitu kalau. Lalu kemudian juga tadi biayanya itu kali ya, biaya pada waktu itu ya itu relatif murah, bahkan itu lebih murah daripada ambil di Indonesia. Lalu kemudian juga kehidupan keagamaan ya, terus anak-anak juga keluarga tuh nggak susah beradaptasi, karena kayak di Indonesia orang Melayu kan ya. Nah itu mungkin di samping juga memang ya kita mesti akui kualitas risetnya ya di Malaysia ya relatif cukup baik ya, fasilitas riset juga lengkap ya, dan dana riset juga tersedia dengan baik gitu kan ya, fasilitas penelitian juga cukup ya, makanya kan tingkat publikasi Malaysia itu waktu zaman saya tuh dibanding Indonesia lebih tinggi. Ya, itu mesti kita akui ya, faktanya begitu ya. Iya betul. Gitu. Nah, juga mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa banyak teman-teman kami dosen-dosen teknik khususnya yang studi di Malaysia. Dan sebenarnya beberapa dosen dari fakultasnya juga ada yang alumni Malaysia kayak siapa Pak Budi? Dr. Ponco, iya, Vkom ya, Vkom ya, itu juga dia di USM ya, di Penang.
ada Dr. Syarif, arsitek ya. Terus siapa lagi? Ada beberapa yang lain ya. Kalau yang dari teknik itu di samping Prof. Andi, Dr. Mardani, Dr. Eko Alamanhum ya. Termasuk juga Pak Holil. Pak Holil ya. Iya. Pak Holil MT ya. Sekarang udah dokter tuh. Iya, Masya Allah. Menyatu dengan Holil MT itu, sekarang udah dokter. Itu juga di Malaysia. Pak Yudi, Yudi Gunardi, Malaysia juga ya. Terus Pak Agung, Heri Agung. Oh, Heri Agung, iya. Itu juga di Malaysia. Cukup banyak teman-teman yang di Malaysia. Pak Budi, menurut Pak Budi gimana melihat studi elektro ini, prospeknya ke depan gimana sih di tengah-tengah studi-studi yang baru yang mungkin tanda kutip ya lebih menarik gitu ya? Ya gimana? Kalau bagi saya sih ya sangat prospektif. Ya. Sangat prospektif. Kan misalkan sekarang kan salah satu tren perkembangan teknologi yang aplikatif misalkan ya, itu kan di bidang energi baru terbarukan ya. Itu kan elektro kan salah satunya ya. Dan itu jadi komitmen dunia kan. Karena itu udah mulai lebih serius kan pengembangan PLTS, kemudian dari tenaga angin ya. Karena memang mau nggak mau kita harus beralih ke energi baru terbarukan ya. Karena fosil kan di samping tidak ramah lingkungan juga terbatas kan, habis kan ya. Jika ya, lalu kemudian artificial intelligence AI itu kan ya. Itu ya salah satu pusat keahlian itu ya di teknik elektro. Termasuk juga isu kendaraan listrik ya, mobil listrik itu kan juga salah satu pusat risetnya kan di teknik strategis elektro. ya, Sama bidang energi tadi ya. Kalau saya kan di power ya, itu di samping ke energi juga ke elektronika daya. Itu sekarang sangat aplikatif gitu. Jadi sebenarnya masih sangat prospektif ya. Gitu kan, termasuk teknologi yang perkembangannya itu nyata ya, dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari jelas terasa itu kan ya. Ya kalau nggak ada listrik kan nggak bisa kita syuting begini kan. Insya Allah. Begitu. Ustadz Budi, ada kenangan apa sih kira-kira di Mercu Buana yang buat nggak terlupa gitu, kenangan manis atau kenangan mungkin lucu atau apa? Ya salah satunya dengan kenangan dengan Mas Hari. Saya ingat antum dulu suka pakai baju menwa tuh. Dulu menwa kan ya? Dulu ikut menwa. Ya memang saya lebih banyak kegiatan dengan mahasiswa itu di Rohis ya. Gitu, karena saya pembina Rohis, makanya juga pengurus Rohis beberapa angkatan tuh dekat sama saya. Siapa? Ya, mohon maaf karena mungkin keterbatasan memori ya, usia juga mungkin, jadi nama-namanya ada yang berapa saya ingat ya kan, cuma wajahnya lupa. Kayak tadi sebut Jitni, siapa tadi? Zukni Duha tuh saya namanya ingat nempel, cuma wajahnya saya lupa tuh. Tapi yang saya masih ingat tuh ketua Rohis yang masih saya ingat itu Mas Tri ya, Tri Wibowo. Itu dekat sekali sama saya. Ya, kemudian juga ada dulu ketua BEM ya, Mas Agus Hadiarto ya, pertanian dekat sama saya, dan saya dengar sedang S3 beliau di PB ya. Subhanallah, selamat buat Mas Agus ya, Agus Hadiarto, mudah-mudahan lancar studi S3-nya. Beliau di Departemen Pertanian nggak salah ya. Begitu. Ya, memang saya banyak kegiatan di Rohis ya, teman-teman Rohis, kemudian juga di masjid ya. Nah, saya ingat waktu saya mau berangkat ke Malaysia itu dihadiahi oleh teman-teman Rohis itu jaket Rohis, jaket Al-Faruq itu. Di belakangnya ada tulisannya Budianto. Iya. Itu saya pakai di Malaysia tuh lama tuh, cuma karena yang udah lama ya udah nggak tahu di mana tuh jaketnya itu ya. Ya kenangan
paling banyak nonton teman-teman di Rohis ya. gitu ya. Beberapa saya masih ingat ya termasuk Mas Hari ini ya. Itu yang lainnya ya mungkin kalau ketemu ingat lagi tuh. Ya. Karena kan sudah cukup lama ya. Jadi kalau mahasiswa elektro juga udah lupa ya saking banyaknya ya. Elektro beberapa yang sekarang jadi dosen itu sempat saya ajar, saya mengajar ya kayak Bu Vina, Bu Dian, ya terus Pak Zendi itu saya sempat ngajar dia. Nah, orang mahasiswa Cemerlang ya, makanya mereka jadi dosen ya. Bahkan Bu Dian sudah doktor tuh ya. Kemudian yang lainnya ya mereka waktu saya di Malaysia ya, kayak Pak Heru, Pak Hafiz itu kalau nggak salah saya nggak sempat ngajar tuh mungkin ketika saya sedang di Malaysia itu. Yang lainnya banyak yang saya sempat ngajar Mas Pak. Itu di Pak Zendi, saya di Pak Zendi, Bu Dian, Bu Vina itu saya sempat ngajar. Gitu. Nah, ya closing statement barangkali ada yang mau disampaikan Ustadz Budi. Ya, yang pertama terima kasih atas silaturahmi Mas Hari ya, yang masih ingat sama sama apa namanya pembinanya dulu ya di Rohis ya, begitupun juga teman-teman alumni UMB ya semuanya, khususnya yang aktivis Rohis itu karena memang saya banyak berkegiatan di Rohis ya, walaupun tentu dengan yang lain juga sebagai dosen ya apa namanya ada kenangan tersendiri ya. Yang kedua ya harapannya sebagai dosen UMB ya saya mendoakan ya berharap mudah-mudahan UMB terus jaya, terus maju ya, makin hebat ya. Karena sudah hebat ya, harapannya makin hebat ya insyaallah dengan izin Allah. Yang ketiga tentu saja berharap mudah-mudahan para alumni UMB ini betul-betul bisa sukses ya. Di semua pilihan profesinya sebagai apapun ya. Dan kesempatan untuk berkembang sekarang sangat terbuka luas ya. Jadi kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Budianto Sodoh. Sama-sama. Terima kasih Mas Hari. Soalnya nih tontonan bisa menjadi pengingat kita ya, nostalgia, mengobati kerinduan kita terhadap guru-guru kita, khususnya ya kita sebagai mahasiswa dulu pernah merasa ya kita ini apa dapat ilmu ya, jasa beliau sangatlah tidak terhingga gitu. Insyaallah terima kasih atas atensinya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.